Masuknya Partai Golkar dan PAN ke koalisi yang mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden akan meramaikan bursa calon wakil presiden bagi Prabowo. Selain Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, kini muncul nama Erlangga Hartarto dan Erick Thohir sebagai calon pendamping Prabowo di Pilpres 2024. Selain ketiganya, saudara, nama Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Jokowi, juga akan menjadi di santer-santer tersebut akan mendampingi Prabowo Subianto. Habib, berarti kan sekarang koalisinya nih ibaratnya koalisi paling gemuk ya. Tapi Golkar punya jagoannya ada Erlangga, PAN juga punya jagoannya ada Erick Thohir. Dan kita nggak boleh lupa PKB juga sudah menyodorkan Caimin. Nah kalau gitu gimana hitung-hitungan milih cawapresnya Prabowo? Ya, terima kasih. Tentu kami pertama mengapresiasi rekan-rekan Golkar dan PAN yang pada akhirnya bergabung mendukung Pak Prabowo sebagai capres. Ya, dan itu tegas-tegas. Kalau dahulu kan banyak koalisi terbentuk, satu koalisi capresnya ada 3 atau 4. Nah sekarang alhamdulillah semua secara jelas menyatakan capresnya sudah satu, yaitu Pak Prabowo. Tinggal cawapresnya. Nah, pengalaman kita bahwa yang namanya cawapres ini tentu akan dibicarakan ya. Kan sebelum Golkar masuk, PAN masuk, ada KKIR ya, Pak Prabowo dan Gus Muhaimin akan menjadi penentu siapa cawapres. Artinya tidak akan ada cawapres dari kami tanpa persetujuan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar. Nah, oleh karena itu dengan masuknya PAN dan Golkar juga tetap berlaku hal yang sama. Tidak akan ada ya, cawapres dari koalisi yang lebih besar ini tanpa persetujuan PKB dan Gus Muhaimin Iskandar. Nah, Bang Daniel, berarti kan saat ini ada begitu banyak nama yang disodorkan tadi ya untuk mendampingi Pak Prabowo. Kita ada Caimin tentu nomor 1 dan yang paling terutama, kemudian ada Erlangga Hartarto, ada Erick Thohir, dan ada calon independen seperti nama Gibran yang tiba-tiba muncul begitu saja. Gimana nih PKB? Ya tetap artinya kita menghargai lah seluruh usulan, seluruh masukan, bukan hanya persoalan cawapres tetapi juga masukan-masukan yang lain. Tapi pada akhirnya kan khusus untuk capres dan cawapres itu akan diputuskan oleh kedua ketua umum. Kita serahkan saja bagaimana nanti prosesnya, bagaimana dinamikanya, dan bagaimana finalnya nanti kita tunggu. Mbak Daniel, tapi kalau misalnya nanti skenarionya berubah gitu, Caimin tidak jadi cawapres, nah PKB akan tetap bersama dengan Prabowo Subianto atau hengkang mungkin, pindah ke Pak Andreas mungkin? Welcome katanya. Saya nggak bisa menjawab ini karena tidak bisa mendahului kenyataan, tetapi ya normalnya itu tentu Caimin akan berkonsultasi dengan DPP, berkonsultasi dengan Dewan Suro, berkonsultasi masukan dengan para kiai. Nanti seperti apa masukannya tentu itu akan menjadi hal yang menentukan menjadi keputusan final. Tapi ibarat rencana gitu ya, walaupun kita tidak bisa mendahului masa depan nih, Bang Daniel, plan B-nya apa? Ya, kita akan berkonsultasi menyerahkan kembali yang memberikan mandat kepada Caimin. Ya saudara, itu tadi potongan dialog soal siapa calon pendamping Prabowo di Pilpres 2024. Ya, dialog lengkapnya Anda dapat saksikan di channel YouTube Liputan 6 SCTV.